Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berwudu adalah salah satu amalan dan ibadah yang memiliki banyak keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan ini Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, berwudu ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Sedangkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita umatnya untuk senantiasa berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Beliau bersabda, "Apabila kamu hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana kamu berwudu untuk salat." Hadis riwayat Muslim. Ternyata di balik anjuran Rasulullah SAW ini terdapat manfaat dan keutamaan yang sangat dahsyat. Maka beruntunglah Anda wahai sahabat beriman yang senantiasa istiqomah berwudu sebelum tidur, sebab ada 8 keutamaan dan manfaat yang akan kita rasakan. Di antaranya, yang pertama adalah didoakan oleh para malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap kita umat muslim tentu ingin didoakan oleh malaikat. Maka salah satu amalan supaya kita mendapat doa dari malaikat adalah dengan berwudu sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Sucikanlah badan-badan kalian, semoga Allah mensucikan kalian, karena tidak ada seorang hambaku yang tidur malam dalam keadaan bersuci, melainkan satu malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Tidak satu saat pun dia membalikkan badannya, melainkan satu malaikat akan berkata, 'Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena tidur dalam keadaan suci.'" Al-Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dan tidaklah ia bangun, melainkan malaikat berdoa, 'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, karena ia tidur dalam keadaan suci.'" Yang kedua adalah dimuliakan Allah. Manfaat wudhu sebelum tidur yang lain adalah otot-otot kaku setelah seharian digunakan bekerja, bahkan secara psikologis. Setelah berwudu, seseorang akan memiliki pikiran yang lebih tenang dan nyaman. Karena hal itu bisa jadi untuk sebelum tidur dapat membuat seseorang terbebas dari masalah insomnia. Dengan begitu, tidur malam pun menjadi semakin berkualitas. Yang ketiga adalah dikabulkannya hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman dan dimuliakan oleh Allah, tidaklah seorang muslim bermalam dalam keadaan berzikir kepada Allah dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun pada suatu malam dan berdoa memohon kebaikan dunia atau akhirat kepada Allah, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa tidur dalam keadaan suci
termasuk di antara sebab sebuah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah membuat wajah berseri-seri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara manfaat wudhu sebelum tidur lainnya adalah bisa terlihat berseri-seri. Rasulullah SAW sendiri menyarankan untuk melebihi tubuh yang dibasuh saat berwudhu. Tujuannya saat hari kiamat nanti, tubuh umat muslim bisa terlihat terang dan berseri-seri. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis beliau, sungguh umatku akan disuruh pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya karena bekas wudhunya. Maka siapa yang mampu melebihkan panjang sinar pada tubuhnya, maka lakukanlah. Yang kelima adalah diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, untuk bisa mensucikan orang berwudu dari kesalahan dan dosa serta membersihkan anggota tubuh yang dibasuhnya dari kotoran-kotoran yang ada di kulit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan membaguskan wudunya, menyempurnakan untuk memperhatikan fardu dan sunnah-sunnahnya, maka keluarlah dosa-dosa dari jasadnya hingga keluar dari bawah kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin atau mukmin berwudu lalu membasuh mukanya, maka keluarlah dosa dari wajahnya di mana ia melihat maksiat dengan matanya bersama air atau akhir dari percikan air. Ketika membasuh kedua tangannya, maka diampuni dosa-dosa tangannya bersama air atau bersama percikan air yang terakhir. Ketika ia membasuh kedua kakinya, diampunilah dosa-dosa kakinya bersama air atau percikan air yang terakhir, hingga ia benar-benar bersih dari segala dosa. Yang keenam adalah dikabulkan 8 pintu surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa berwudu sebelum tidur akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu dibukakan 8 pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa wudu lalu ia membaguskan wudunya, kemudian setelah itu membaca Asyhadu an la ilaha illallah, doa setelah wudhu sampai dengan selesai, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku sebagian dari orang-orang yang bertobat dan bagian dari orang-orang sucikan diri. Maka dibukakanlah pintu surga yang 8 yang dapat dimasuki dari manapun pintu yang ia kehendaki. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, ditinggikannya derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berwudu adalah amalannya ringan, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Selain menghapuskan dosa kecil, wudu juga bisa mengangkat derajat seseorang. Di dalam surga, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan tentang suatu amalan yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tak menyenangkan. Banyaknya langkah menuju masjid adalah badan akan bercahaya pada hari kiamat. 8 yang akhir adalah badan akan bercahaya pada hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW beliau telah menggambarkan kepada kita bahwa beliau akan mengenali umatnya di padang mahsyar dengan adanya cahaya pada anggota tubuh mereka karena pengaruh untuk mereka ketika di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah SAW pernah mendatangi perkuburan seraya bersabda, "Semoga keselamatan bagi kalian wahai rumah kaum mukminin. Aku sangat ingin melihat saudara-saudara kami." Mereka para sahabat berkata, "Bukankah kami adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Kalian adalah para sahabatku, sedang saudara kami adalah orang-orang yang belum datang berikutnya." Mereka berkata, "Bagaimana Anda mengenal orang-orang yang belum datang berikutnya dari kalangan umatmu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Bagaimana pandanganmu jika seseorang memiliki seekor kuda yang putih wajah dan kakinya di antara kedua yang hitam pekat? Bukankah yang bisa mengenal keduanya?" Mereka berkata, "Betul wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya mereka umat beliau akan datang dalam keadaan putih wajah dan kakinya karena wudhu, sedang aku akan mendahului mereka menuju telaga. Ingatlah, sungguh akan terusir beberapa orang dari telagaku sebagaimana unta tersesat terusir. Aku memanggil mereka, 'Ingat, kemarilah.' Lalu dikatakan kepadaku, 'Sesungguhnya mereka melakukan perubahan setelahmu.' Lalu aku katakan, 'Semoga Allah menjauhkan mereka.'" Hadis riwayat Muslim. Saya mohon maaf jika banyak terdapat kejanggalan dan juga kesilapan saya dalam video ini. Maklumlah, saya ini hanya manusia biasa. Kesalahan dan kekhilafan itu datangnya milik saya, dan kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.